شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Ada beberapa rahasia yang saya temukan dalam perjalanan saya sebagai konsultan keluarga. Yang pertama saya sebut dengan kuwatul idrok, meminjam bahasanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Jawabul Kafi. Kuatnya pemahaman, kuatnya ilmu. Ini menjadi rahasia pertama. Kenapa? Karena nanti setelah laki-laki dan perempuan menikah akan banyak masalah yang muncul, dan itu seperti pertanyaan-pertanyaan di lembar-lembar ujian. Kita harus punya cukup ilmu untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti ini, saya harus melakukan apa ya? Itu kalau ilmunya tidak ada, maka kita akan kebingungan. Banyak sekali orang bertanya kepada saya harus bagaimana Ustaz? Dia ceritakan, saya tinggal sama mertua saya galak, saya harus bagaimana? Ya, tinggal bersama suaminya tidak menafkahi, saya harus bagaimana? Tinggal bersama istrinya ternyata tidak mentaati suaminya, saya harus bagaimana? Ini menunjukkan pertanyaan-pertanyaan orang yang bingung. Kalau kita memiliki kuwatul idrok atau ilmu yang cukup, kita punya kemampuan untuk memilih dalam situasi dan kondisi seperti ini sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Karena ilmu itu akan menjadi referensi tindakan. Al-insanu aduwwu ma jahula. Manusia adalah musuh dari kebodohannya. Artinya kalau kita pernah mendengar hadis innamal a'malu binniyat dari Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu. Sesungguhnya amal tergantung niat, tapi niat itu tergantung ilmu karena kita tidak akan meniatkan yang kita tidak tahu. Coba misalnya masing-masing dari istri kita yang ada di sini besok pada waktu Idul Kurban mendapatkan daging 2 kilo, masing-masing di antara istri kita. Pertanyaannya adalah, kira-kira daging itu akan berubah menjadi hidangan apa ya di meja makan kita? Ya kembalinya kepada ilmu dari masing-masing istri kita. Kalau istri kita punya ilmunya cuma bawa ke pasar, ke tukang bikin bakso, maka dia seksa suaminya 2 bulan makan bakso terus itu. Kalau ngertinya cuma sate sama gulai ya cuma berubah jadi itu. Tapi di tangan seorang chef yang mengerti ratusan mungkin ribuan menu, dia malah nanya, ini cuma 2 kilo mau dimasak apa? Saking bingungnya cuma 2 kilo. Saya bisa membuat 200 masakan kok. Gulai aja, gulai versi Jawa atau versi Minang misalnya. Ini bisa jadi empal, bisa jadi rendang. Empal saja ada empal gentong, ada empal Solo. Maka ketika kita tidak punya ilmu berarti tidak ada referensi yang masuk. Dalam situasi seperti ini saya harus ngapain ya? Kita tidak bisa. Semakin banyak ilmu yang kita miliki semakin mudah kita menyelesaikan masalah. Karena pada dasarnya itu seperti pertanyaan yang butuh jawaban. Dan kalau kita punya ilmu berarti kita punya jawabannya. Selain menjadi referensi tindakan, ilmu dalam konteks ini membantu kita untuk menyusun marotibul mahbub. Bisa menyusun yang namanya peringkat-peringkat dalam hidup ini. Mana yang kita cintai, mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kurang baik, ini baik, ini lebih baik, ini sangat baik, ini paling baik. Itu mengandung baik semua di dalamnya. Bahkan tidak baik juga mengandung baik. Pada situasi-situasi tertentu kita harus memilih salah satu. Nah pada saat yang harus kita pilih adalah yang paling baik, maka orang yang tidak paham memilih baik. Dia merasa tidak bersalah. Tetapi sebenarnya dalam kondisi ini itu bukan jawaban yang dibenarkan. Misalnya begini, ada laki-laki yang tidak merasa bersalah kan. Apa sih jeleknya pergi mancing sama temennya, nggak mencuri, nggak merampok, nggak korupsi, nggak mabuk, nggak zina kok. Tapi ketika anaknya libur dari sekolah, hari ketika dia di rumah butuh sentuhan komunikasi dengan bapaknya. Mungkin menjadi baik kalau bapak itu di rumah nanya sama anaknya, perkembangan-perkembangan yang dialami, cita-cita yang diinginkan dan macam-macam. Maka nanti begitu anaknya libur malah di rumah diem tok, malah pegang handphone, main-main handphone, bapaknya mancing. Ketika dia marahi, mau jangan mancing toh ya di rumah nemeni anak. Lah aku salah apa wong ya ora nyolong. Ora korupsi, ora mabuk, ora judi. Tapi itu bukan pilihan yang pas pada saat anak kamu ada di rumah. Maka banyak orang itu merasa tidak bersalah dalam konteks keluarga karena dia tidak melakukan
kejelekan, menurut dia baik. Tapi dia tinggalkan banyak yang lebih baik. Maka baik saja tidak cukup ketika lebih baik tersedia. Nah, orang kan tidak paham. Nah, orang yang punya ilmu itu bisa kemudian menyusun prioritas. Coba Anda masuk ke toko buah gitu ya. Kira-kira buah yang menurut Anda paling baik itu yang mana? Orang yang tidak punya ilmu, yang paling mahal. Bisa jadi yang paling mahal itu bukan yang paling baik. Cuma karena datang dari tempat yang paling jauh. Kiwi itu menjadi mahal karena datangnya dari negeri kutub gitu loh, Australia. Tapi kira-kira kersen atau orang Jawa bilang talok itu udah jual Amerika mahal loh. Iya, saya pernah dapat postingan dari teman saya, itu cepluan, tahu ya cepluan itu di sawah itu. Kalau kita nyari gratis, itu ternyata di salah satu mall. Itu satu kilonya bisa 500.000. Kenapa? Susah nyarinya. Jadi kalau Anda, pokoknya saya datang ke mall, saya mau beli buah yang paling mahal, berarti paling enak, paling bagus. Salah. Kadang-kadang Anda butuh apa sih? Saya butuh vitamin C, Ustaz. Oke, vitamin C itu yang paling banyak mungkin malah di buah bernama jambu biji. Dan itu kadang-kadang nggak usah beli, minta tetangga sebelah gitu. Kalau Anda punya ilmu. Jadi orang yang tidak punya ilmu hanya tidak bisa membuat peringkat. Nah, ketika tidak bisa membuat peringkat, yang dilakukan dalam rumah tangga adalah perkara-perkara yang menyibukkan tapi nggak terlalu penting sebenarnya. Banyak yang lebih penting yang dia tinggalkan. Kemudian selain itu, adanya ilmu yang cukup akan membuat kita mengerti bahwa kebutuhan-kebutuhan kita terhadap ilmu itu kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak pernah berhenti. Maka ada orang yang rumah tangganya baik pada satu periode, misalnya 1 tahun, 2 tahun. Tapi nanti tahun ketiga, keempat enggak. Karena masalah yang muncul pada tahun keempat mereka tidak bisa menghadapi. Misalnya begini, adzan subuh terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ Anda harus punya ilmu. Ini bangun apa enggak bangun ya? Dengar seperti ini tuh apa? Menjawab subuh, adzan, menjawab adzannya atau malah maki-maki orang yang adzan karena mengganggu tidur Anda. Beda ilmu, beda tindakan. Beberapa orang terima kasih dibangunkan dengan adzan, beberapa orang maki-maki malah melempari masjid karena adzan. Beda ilmu, beda tindakan. Oke, Anda bangun. Ini bangun mau sholat, mau bangun ngambil selimut untuk tidur lagi, atau bangun untuk pergi ke pasar. Karena saya kalau pas ngisi ke sini atau ke tempat-tempat lain yang kajian subuh, perjalanan dari rumah ke sini itu di jalan juga ketemu orang-orang juga beraktivitas sibuk. Tapi perasaan kelihatannya bukan ke masjid untuk sholat subuh dan dengarkan pengajian. Karena dia bawa bronjong sayur mayur gitu. Berarti dia bangun tapi perginya ke pasar. Oke, Anda memilih bangun kemudian sholat. Sholatnya di rumah atau di masjid? Oke, di masjid. Di masjidnya ikut takbiratul ihram bersama imam atau masbuk? Oke, takbiratul ihram. Takbiratul ihram di sop pertama atau di sop terakhir? Begitu salam langsung pergi keluar, nggak ada yang ketahuan. Karena apa? Topnya terakhir. Oke, itu belum ditambah kalau Anda sudah menikah, bangunkan istri atau tidak, bangunkan anak atau tidak. Karena ada orang yang pagi bangun, sholat subuh, berangkat sendiri ke masjid. Anaknya sekarang masih tidur di rumah. Kita butuh ilmu bagaimana cara membangunkan anak tidak rewel, mau diajak ke masjid dengan senang, nanti pelan-pelan dia tumbuh menjadi remaja yang mengerjakan sholat tidak perlu dipaksa. Banyak bapak-bapak yang asik dengan kesolehan sendiri tapi keluarganya tidak. Banyak bapak-bapak yang ke masjid berangkat nunak-nunuk itu, anaknya nggak bangun, sampai detik ini belum bangun anaknya di rumah ini. Dia nggak punya ilmu dalam hal itu. Oke, nanti selesai dari sholat subuh, kemudian Anda pulang ke rumah. Pulang dari masjid, 1, baca Quran, 2, baca Quran, 3, jalan-jalan, atau 4, menemani istri di dapur, persiapan untuk sarapan, atau nonton TV, atau tidur lagi. Itu banyak. Nah, Anda bisa pilih salah satu di antara itu. Dan percayalah, beda yang Anda pilih itu beda nilainya di sisi Allah. Oke, kemudian Anda selesai sarapan, sekarang mau berangkat ke kantor. Bawa anak-anak, mau sekolah. Anaknya 3, qadarullah sekolahnya di tempat yang berbeda. Yang TK di sini, di Semanggi, itu. Kemudian yang SD di Gading, misalnya. Yang SMP di sana, di Kerten. Mana sekarang macet lagi di Kerten. Anda naik mobil dengan 3 orang anak. Anda harus punya ilmu loh. Nanti menurunkan pertama kali di sekolah yang mana loh. Nggak bisa Anda asal nurunkan. Karena kalau Anda asal nurunkan nanti ada anak yang bilang,
ayah lebih sayang sama adik ya. Kenapa adik diturunkan lebih dulu? Adik gak pernah telat. Aku selalu telat karena aku diturunkan di tempat yang terakhir. Ingat kasus Yusuf alaihissalam, bagaimana dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya. Itu hanya karena saudara merasa bapaknya lebih sayang kepada Yusuf daripada mereka lah. Anda sudah punya ilmu sholat, Anda sudah punya ilmu baca Quran setelah sholat, tapi Anda nggak punya ilmu menciptakan keadilan pada anak-anak, Anda bermasalah lah. Ya kamu kan yang gede yang ngalah. Ya Allah Pak, kalau begitu caranya sampai mati saya ngalah terus, karena sampai mati status saya kakaknya, dia adiknya terus. Jadi ilmu kakak ngalah sama adik itu sebenarnya bukan hal yang benar dalam pendidikan anak. Kenapa? Ya jelas nggak adil loh. Berarti seumur hidup si kakak ngalah terus karena sampai mati dia jadi kakak, sampai hari kiamat dia tetap jadi kakak. Bahkan diwariskan kepada anak-anaknya. Anaknya si kakak manggil kepada anaknya si adik juga keponakan gitu. Apa dibikin kayak Jakarta? Nanti tahun genep kamu yang ngalah, tahun ganjil ke adikmu yang ngalah gitu. Ini ilmu yang membingungkan malah. Anda harus memberikan penjelasan. Kapan? Siapa yang diturunkan lebih dulu? Siapa yang nanti terakhir? Oke, anak-anak sudah selesai, Anda turunkan. Sekarang Anda naik mobil kemudian mau pergi ke tempat kerja sendiri. Tidak tahu kenapa ternyata jalan yang Anda lewati, mantan Anda sedang di pinggir jalan kemudian melambaikan tangan minta naik. Dinaikkan apa enggak? Anda terkenal orang yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, suka menolong. Tapi begitu Anda menolong mantan, teman istri Anda cekrek, dikirim WA ke istri, bojomu lurung iso move on gitu. Anda sholatnya sudah benar, baca Quran sudah benar, ngantar anak sudah benar, itu enggak benar, bubar rumah tangga Anda. Jadi rumah tangga itu enggak bisa hanya selesai dengan perkara-perkara global, jenggotan, pergi ke masjid, pengajian, enggak bisa. Masalahnya detail-detail kecil-kecil tiap hari muncul. Dan satu masalah itu menyinggung perasaan, sakinahnya berkurang. Terima kasih sudah bangun subuh bawa anak-anak ke masjid. Terima kasih sudah ngantar anak-anak ke sekolah. Tapi tidak untuk kamu boncengan mantanmu itu. Tahu nggak?